Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelah libur yang cukup panjang, pada akhirnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Safatul Zubat. Maka insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di bab syurutis shalah. Syurut itu adalah jamak dari syarat. Secara bahasa, syarat artinya adalah al-alamah. Kemudian secara istilah, maka di sini ada dua pengertian. Pengertian menurut para fuqaha dan pengertian menurut para ahli usul fiqh. Maka pengertian menurut para fuqaha yang dinamakan syarat itu adalah ma yajibu taqaddumuhu ala syai' wa istimraruhu fih. Sesuatu yang wajib dia itu berada di depan dari sesuatu dan wajib untuk terus-menerus ada sampai selesainya ibadah tersebut. Maka contoh seperti syarat sholat, salah satunya adalah taharah. Taharah ini adalah sesuatu yang wajib ada di depan dari sholat itu, dan wajib untuk ada taharah itu ada terus-menerus sampai berakhirnya ibadah itu. Itu adalah pengertian secara istilah. Syarat adalah ma yajibu taqaddumuhu ala syai' wa istimraruhu fi. Maka di sini mu'allif rahimahullah memulai baitnya syurutuhal islam wa tamyizu lis-sab'i fil ghalibi wa tamyizu lil fardhi min naflin liman yashtaghilu wal fardhu la yunwa bihi tanaffulu. Syurutuhul islamu. Yang pertama, syarat dari salat. Di sini balik ke as-shalah. Syurutus shalah itu yang pertama adalah al-islam. Syurut salat yang pertama adalah al-islam. Maka tidak sah salatnya orang yang tidak Islam. Salatnya seorang yang kafir. Orang kafir asli itu tidak kena taklif untuk mengerjakan salat. Dan Islam ini merupakan syarat pada seluruh ibadah, tidak hanya salat saja. Tapi syarat seluruh ibadah itu adalah yang pertama adalah Islam. Maka seorang kafir itu tidak sah untuk mengerjakan sholat. Kalau orang murtad gimana kira-kira? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah juga, sama. Murtad sholatnya juga tidak sah. Akan tetapi seorang yang murtad itu dia masih terkena taklif untuk mengerjakan sholat. Maka ketika seorang yang murtad dia kembali kepada keislaman, maka wajib baginya untuk mengqadha seluruh sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Ini berbeda dengan yang kafir asli. Kalau kafir asli dia tidak kena taklif untuk mengerjakan sholat. Dan ketika seorang kafir asli dia masuk Islam, mu'alaf, di situ dia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Karena ada ayat mengatakan iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Apabila kamu berhenti dari kekafiran, maka telah dimaafkan apa-apa yang telah lalu. Dan ini merupakan suatu penyemangat juga bagi orang kafir untuk masuk Islam. Kemudian syarat dari sholat yang kedua adalah tamyiz. Maka tidak sah sholatnya orang yang orang yang gila, orang majnun. Seorang yang majnun itu tidak sah sholatnya karena dia tidak memiliki tamyiz. Dan tidak sah pula sholatnya seorang sobi yang dia itu ghairu mumayyiz. Dan di sini dikatakan wa tamyizu lis-sab'i fil ghalibi. Di sini mu'alif mengaitkan yang namanya tamyiz itu pada umur 7 tahun. Karena memang seringnya seorang anak itu dia mumayyiz ketika umurnya telah mencapai 7 tahun. Tapi ini bukan qayyid.
Bukan qayyid, 7 tahun itu bukan qayyid. Cuma ghalibnya seorang bayi itu datang tamyiznya ketika umurnya 7 tahun. Apabila tamyiznya itu datang sebelum 7 tahun, kira-kira ibadahnya diterima apa tidak? Diterima. Misal umur 5 tahun sudah mumayyiz, maka di situ sejak dia tamyiz, maka dia diterima sholatnya. Atau mungkin tamyiznya itu agak telat, umur 10 tahun baru datang tamyiznya, maka di situ juga sholatnya itu diterima ketika dia umur 10 tahun ketika tamyiznya datang. 7 tahun belum tamyiz, berarti 7 tahun belum diterima sholatnya. Kemudian lisabai fil ghalibi wa tamyizu lil fardhi min naflin liman yashtaghilu. Syarat selanjutnya adalah mampu membedakan antara yang fard dan yang nafil. Jadi seseorang yang ingin melaksanakan sholat dan sholatnya ingin diterima, maka wajib bagi dia untuk bisa membedakan antara yang fard dan yang nafil. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah dari sholat. Jadi maksudnya di sini tidak harus dia itu membedakan ini rukun, ini sunnah, enggak. Tapi secara garis besar dia mempercayai bahwasanya yang namanya sholat itu terdiri dari rukun dan sunnah. Walaupun dia tidak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah. Tidak wajib. Kemudian di sini dikatakan liman yashtaghilu. Adapun untuk orang yang dia itu yashtagil di sini adalah yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, maka wajib bagi dia untuk bisa membedakan antara yang sunnah dan yang fard, yang mana yang rukun, mana yang sunnah. Ini pengkhususan. Kalau untuk orang orang yang awam itu tidak wajib untuk bisa membedakan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli mengatakan seorang yang dia itu belajar ilmu agama, belajar ilmu fikih, maka dia wajib untuk bisa membedakan antara rukun dan sunnah, wajib hukumnya. Adapun Imam Ibnu Hajar tidak mensyaratkan itu. Untuk seorang alim ataupun ami sama, hukumnya sama. Mempercayai pokoknya sholat itu terdiri dari rukun dan sunnah, itu cukup. Walaupun tidak tahu yang mana yang rukun, mana yang sunnah. Kemudian yang selanjutnya wal fardu la yunwa bihit tanaffulu. Mana ini? Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memaksudkan salah satu fard dari sholat itu adalah sunnah. Tidak mempercayai bahwasanya salah satu rukun dari sholat itu adalah sunnah. Ini adalah syarat yang selanjutnya. Jadi misal salah satu rukun dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah, ketika seseorang itu mempercayai bahwasanya takbiratul ihram ini adalah sunnah dan bukan rukun, maka di sini tidak sah sholatnya. Ini makna dari wal fardu la yunwa bihit tanaffulu. Dan ini syarat ini berlaku bagi seorang yang alim dan juga orang awam. Bukan berarti karena dia awam terus dia tidak terkena hukum ini. Tetap seorang awam itu tidak boleh memaksudkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat itu adalah sunnah sholat. Untuk rukun sholat sendiri juga ada khilaf. Misalnya rukun sholat yang ini ada rukun di antara imam 4 itu ada khilaf. Allahu a'lam kayaknya ada juga. Ada khilaf. Termasuk tasyahud awal itu di kita kan termasuk sunnah. Nah, kalau di madhab lain mungkin mengatakannya rukun. Allahu a'lam. Termasuk niat. Ya, niat kalau di madhab Hanafi tidak wajib. Tidak wajib. Makanya bermakmum dengan orang yang bermadhab Hanafi itu makruh hukumnya. Karena yang namanya niat itu di mereka tidak wajib. Fatihah itu mungkin basmalahnya mungkin. Perbedaannya di basmalahnya. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa tuhru ma lam yu'fa anhu min khabath thawban makanan badanan wa min hadath. Syarat salat yang selanjutnya adalah sucinya seorang yang salat itu
dari najis yang tidak dimaafkan. Najis yang ghairu ma'fu. Najis yang ghairu ma'fu itu gimana berarti? Yang ma'fu itu contohnya seperti yang telah dibahas yang dulu-dulu ya, yang di bab najis. Contohnya seperti misal darah yang ukurannya itu kurang dari uang 100 perak zaman dulu. Atau apa lagi? Atau najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah, itu sesuatu yang dimaafkan. Nah, di sini seorang yang ingin mengerjakan sholat, maka dia harus suci dari segala najis yang tidak dimaafkan. Dari sucinya itu dari pakaiannya, ataupun tempatnya, ataupun badannya. Saub, yang dimaksud saub di sini adalah kullu ma yunsab ilal musalli. Segala sesuatu yang dia itu masih dinisbahkan ke orang yang sholat itu. Jadi misal seseorang itu punya apa misalnya? Punya imamah itu apa? Sorban panjangnya 5 meter. Nah, 5 meter ini di ujung sana itu ternyata nempel di kotoran, maka sholatnya tidak sah. Karena sorban ini dia itu termasuk pakaian. Walaupun dia tidak dipakai kan di ujung sana. Maksudnya panjangnya itu loh. Tapi kan dia masih dinisbahkan ke dia. Kemudian sucinya dari tempat. Nah, kalau tempat ini yang dimaksud adalah kullu mayulaki badanul musalli. Segala sesuatu yang menempel dengan badannya seorang yang sholat itu. Jadi misal kita sholat di sini, kemudian di tengah kita itu kebetulan ada kotoran, tapi tidak menempel dengan tubuh kita. Maka di situ sholat kita sah. Karena yang disebut dengan tempat sholat itu adalah yang menempel dengan anggota badan kita. Jadi ketika kita sujud, yang menempel dengan kedua tangan kita, terus dahi kita, terus dengkul kita, terus kaki kita. Jadi ketika ada kotoran di tengah sini misal, itu tidak masalah, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian badan, kalau badan itu segala sesuatu yang ya itu badan kita, jelas kalau badan. Kemudian ada permisalan. Semisalnya seseorang itu dia menginjak tali, yang mana tali itu ujungnya sana itu terikat dengan anjing. Kira-kira sah tidak ada sholatnya? Talinya diinjak. Ya, diinjak. Ya, sholatnya sah. Karena tidak ghairu mahmul, tidak dibawa talinya. Kalau dibawa itu tidak sah. Kalau diinjak enggak. Itu hukumnya sama seperti misal kita punya karpet. Karpetnya luas sekali di ruangan ini, mengisi ruangan ini. Kemudian di ujung sana ada kotorannya, nempel dengan kotoran, kita sholatnya di sini. Hukumnya seperti itu. Jadi tidak masalah. Untuk dari sisi membawa ini misalnya, apakah dia harus terkontak terus? Misalnya, kadang ada anak membawa anak kecil yang pakai pampers itu kan. Ya. Nggak harus gendong terus sih, tapi kadang anaknya minta gendong dengan sholat, kemudian gendong sebentar, lagi. Termasuk itu, termasuk membawa. Yang maksudnya mahmul itu mengangkat. Yang mengangkat, sebentar, ya? Walaupun cuma sebentar. Makanya kemudian ada permasalahan sekiranya ini seseorang itu mengangkat anak kecil yang anak kecilnya itu istinjaknya dengan batu, itu sholatnya sah apa tidak? Dengan batu, istinjaknya dengan batu, bukan dengan air. Maka di sini sholatnya nggak sah, karena istinja itu kan rukhsahnya untuk anak kecilnya, bukan untuk dianya. Makanya dia mengangkat bayinya itu batal, karena dia mengangkat seseorang yang terkena najis, membawa najis. Kemudian yang selanjutnya wa ghairu hurratin 'alaiha sutrah li'auratin min rukbatin li surrah. Dan orang yang tidak hur, ghairu hurratin itu seorang yang tidak merdeka. Entah itu abad, hamba sahaya laki-laki, budak laki-laki, ataupun amah, budak perempuan. 'Alaiha sutrah, maka wajib bagi keduanya itu menggunakan sutrah, penutup. Ini syarat selanjutnya. Jadi seorang yang hendak melaksanakan sholat, dia harus menutup aurat. Ya, aurat seorang budak itu adalah min rukbatin li surrah, dari dengkul sampai apa? Sampai pusar. Yang mana dengkul sama pusar di sini bukan termasuk aurat, tapi wajib
menutup sebagian kecil dari pusar dan aurat. Untuk kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini aurat dari budak perempuan ataupun laki-laki. Jadi perempuan misal dia budak perempuan dia sholat cuma sekedar menutup pusar antara pusar dan dengkulnya saja, itu sholatnya sah. Seorang budak perempuan. Wa hurratun lal wajhi wal kaffi. Kemudian untuk aurat seorang perempuan yang merdeka dalam sholat itu adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini perlu diperhatikan. Yang dibicarakan di sini adalah aurat dalam sholat, bukan aurat di depan ajnabi. Kalau aurat di depan ajnabi, seorang yang bukan mahram, itu beda lagi. Kalau auratnya perempuan yang bukan mahram itu seluruh badan. Maksudnya yang haram untuk dilihat itu seluruh badannya. Kemudian ada teka-teki dari ulama. Seseorang batal sholatnya dikarenakan omongan orang lain. Apa itu? Seorang sholatnya itu batal dikarenakan omongan orang lain. Gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah ketika seorang budak perempuan dia lagi sholat kemudian dimerdekakan oleh sayyidnya. Maka otomatis yang awalnya auratnya tadi antara pusar sampai lutut. Kemudian ketika dimerdekakan dia jadi merdeka, yang mana auratnya itu menjadi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini teka-teki dari para ulama. Kemudian yang selanjutnya bima la yasiful launa walau khudratama. Syarat yang selanjutnya adalah tadi kan sudah membahas tentang syarat sholat, yaitu salah satunya menutup aurat. Nah, di sini mu'alif membahas yang dimaksud dengan sater, yang dimaksud dengan penutup aurat itu, yang wajib, yang dianggap sebagai penutup itu yang seperti apa? Apakah cukup kita pakai pakaian, tapi pakaiannya itu ini tembus pandang? Nah, wajib sah apa tidak sholatnya? Nah, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat yang syarat-syarat pada pakaian yang menutupi seorang yang sholat. Itu apa itu? Syarat satir yang pertama, ini paham ya maksudnya ya? Syarat satir penutup aurat itu. Yang pertama adalah la yasiful launa walau qudratama. Yaitu dia harus menutup kulit, warna kulit dari orang yang memakainya. Jadi tidak mensifati warna kulitnya. Jadi misal seseorang itu menggunakan pakaian tapi pakaiannya tembus pandang, otomatis di situ tidak sah, satirnya tidak sah digunakan untuk sholat. Maka yang dianggap adalah penutup yang dia itu menutupi warna kulit. Kan misal seperti pakaian saya ini menutupi warna kulit saya. Kita nggak tahu di dalamnya itu warnanya apa, apakah hitam, kuning atau hijau, kan nggak tahu kita. Kemudian di sini dikatakan walau qudratama, walaupun satirnya itu adalah air yang kudrah itu butek itu bahasa Indonesia apa? Keruh, walaupun air keruh. Jadi misal seseorang itu dia sholat di dalam air, di dalam sungainya itu warnanya keruh, tapi keruhnya bukan karena najis ya, karena misal tanah, pasir, karena pasir itu kan sesuatu yang suci. Kemudian dia sholat jenazah di situ. Kalau sholat biasa nggak mungkin dia rukuk sama sujud, nggak mungkin. Jadi di sini surahnya itu untuk seseorang yang dia itu sholatnya jenazah, sholat jenazah di dalam sungai yang sungainya itu keruh karena pasir, maka sholatnya sah. Karena auratnya tertutupi oleh air keruh tadi. Jadi syarat satir yang pertama adalah dia menutupi warna kulit. Kemudian yang kedua adalah kaunuhu malbusan. Dia harus sesuatu yang dipakai. Maka tidak sah semisal seseorang itu dia sholat di dalam ruangan yang gelap.
Kalau dia sholat di ruangan yang gelap, benar. Di dalam ruangan yang gelap, warna kulitnya itu tertutupi, ya kan, tidak tersifati warna kulitnya. Akan tetapi kan ruangan gelap itu bukan suatu pakaian, maka di situ tidak sah. Atau dia misal sholat di dalam tenda terus kepalanya di luar gitu, itu tidak sah juga, karena kan bukan sesuatu yang dipakai. Kemudian yang ketiga adalah kaunuhu lahu jurm. Satirnya itu adalah sesuatu yang memiliki bahasa substansi ya. Jurm itu bisa bisa diindra, bisa diraba maksudnya, bukan diindra ya, bisa diraba. Kayak kain, atau misal besi, atau misal apalagi kayu gitu. Jadi sesuatu yang bisa diraba. Maka tidak sah sekiranya seorang itu mengecat tubuhnya dengan warna hijau misal gitu. Benar, yang pertama, warna itu dia sesuatu yang dipakai. Yang kedua, dia sesuatu yang menutupi warna kulit. Tapi syarat yang ketiga, dia tidak memiliki jurem. Warna itu bukan jurem. Karena ketika kita raba gini kan tidak bisa warna. Nah itu makna jurem. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Saya nyari terjemahannya nggak ada. Kemudian yang terakhir adalah suatu satir itu harus menutupi aurat kita dari jawanib, dari samping dan atas. Jadi tidak bisa seseorang itu melihat aurat kita dari atas ataupun dari samping. Tapi kalau dari bawah tidak masalah, tidak menutupi dari bawah tidak masalah. Jadi misal kita sholat di lantai 2, kemudian kebetulan lantai 2 itu lantainya terbuat dari kaca. Nah itu aurat kita bisa diintip dari bawah, tapi sholat kita tetap sah karena pakaian kita menutupi dari samping dan dari atas, walaupun dari bawah tidak menutupi. Berbeda dengan khuf. Kalau khuf kemarin yang wajib adalah menutupi dari samping dan bawah, tidak wajib menutupi dari atas. Dan khuf kemarin misal bentuknya itu syafaf itu tembus pandang, itu nggak masalah kalau khuf. Berbeda dengan satir di sini. Kemudian syarat sah sholat yang selanjutnya adalah wa ilmun au dhannun biwaqtin dakhala, yaitu mengetahui bahwasanya waktu yang dia mengerjakan sholat di dalamnya itu adalah waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jadi sudah masuk waktunya, maksudnya seperti itu. Imma dia mengetahui waktunya itu dengan ilm. Ilm itu berarti dia mengetahui secara langsung, dia melihat tandanya. Seperti waktu-waktu sholat yang lalu telah kita pelajari. Kalau waktu subuh ya berarti ketika fajar shadiq sudah masuk, berarti dia mengetahui secara langsung. Ini makna apa? Makna ilm. Ataupun dhon. Kalau dhon itu berarti apa? Dengan ijtihad. Dia tidak bisa mengetahui secara langsung, tapi dia mengetahui dengan ijtihad. Ijtihad contohnya apa? Contohnya dia membaca Al-Quran. Biasanya kalau antara maghrib dengan isya itu dia membaca 100 ayat. Setelah maghrib dia membaca 100 ayat terus masuk isya. Walaupun dia tidak mengetahui apakah memang benar-benar waktu isya sudah masuk. Tapi dengan ijtihad tadi, ijtihad membaca 100 ayat, maka di situ dia mempunyai dhon. Dhon itu berarti derajatnya di atas syak, di bawahnya ilm. Maka di situ dia boleh mengerjakan sholat. Dan termasuk ijtihad itu adalah ini jam yang kita gunakan sekarang ini. Jam di masjid maksudnya. Bukan di sini. Jam di masjid itu termasuk dhon. Kemudian ada permasalahan apabila seseorang itu sholat tanpa menggunakan ijtihad. Jadi pokoknya sholat gitu. Dia nggak mengetahui apakah waktunya sudah masuk atau tidak. Maka di sini sholatnya itu tidak sah secara mutlak. Walaupun setelah sholat dia tahu bahwasanya tadi saya sholat pas di waktunya. Itu tidak sah karena dia tidak menggantungkan sholatnya kepada kepercayaan yang jazim. Jadi etikotnya itu nggak jazim ketika dia mengerjakan sholat. Jadi minimalnya dia harus menggantungkan keyakinan bahwasanya ini sudah masuk sholat walaupun hanya dengan dhon saja. Kemudian kalau seseorang dia sholat dengan ijtihad, tadi dhon, dia nggak mengetahui
secara ilm, nggak tahu 100% sudah masuk waktu atau belum, tapi dengan dhon. Kemudian setelah mengerjakan sholat, terus ada orang memberitakan kamu tadi sholat pas di waktu, berarti sholatnya sah. Tapi kalau misal sholatnya itu ternyata di luar waktunya, berarti gimana? Berarti sholatnya tadi dianggap sebagai apa? Nafilah, dianggap sebagai sholat nafil, sholat sunnah. Atau kalau dia misal punya qadha, jadi dia sholat asarnya dengan istihad, kemudian dikatakan setelah selesai tadi dia dikatakan bahwasanya tadi kamu sholat di luar waktu sholat, maka di situ sholat asarnya yang dia lakukan dengan istihad tadi, yang di luar waktu sholat, itu menambal qadha-nya dia. Jadi misal dia punya qadha sholat zuhur ataupun asar ataupun isya, maka di situ menambal qadha-nya itu. Dan dia wajib mengerjakan sholat lagi. Jadi misal ada orang itu dia di penjara selama 30 tahun. Selama 30 tahun dia mengerjakan sholat dengan istihad. Setelah dia keluar dari penjara, dia diberitahu bahwasanya selama ini dia sholat asar itu di luar waktu sholat terus, bukan sesudahnya, sebelum waktu sholat. Berarti berapa sholat yang harus diqadha sama dia? Berapa sholat? Satu saja. Karena apa? Setiap dia mengerjakan sholat di luar waktu sholat itu mengqadha sebelumnya, mengqadha, berarti tinggal nambah satu saja. Kemudian yang selanjutnya, syarat sah sholat yang selanjutnya adalah wastaqbilan la fi qitalin hullila, adalah istiqbalul qiblah. Jadi menghadap kiblat. Wajib seorang yang mengerjakan sholat itu untuk menghadap kepada kiblat. Dan di sini yang diwajibkan adalah menghadap jihah, bukan ain. Apa bedanya jihah dengan ain? Jihah itu adalah arahnya. Kalau ain itu wujudnya langsung. Kalau kita yang jauh dari Ka'bah, kan otomatis susah untuk menghadap ainul kiblah. Untuk menghadap wujudnya kiblat secara langsung itu susah karena jauh dari kita. Maka yang diwajibkan adalah jihahnya saja. Misal arahnya Mekah itu di mana sih? Di sana. Ya udah kita menghadap sana. Nggak perlu dimiring-miring ke kanan atau ke kiri. Kecuali kalau memang kita punya ilmu, atau mungkin zaman sekarang kan gampang ya, nonton Google Map itu ditarik bisa. Itu bisa kita mengarahkan dengan kepada ainnya langsung, kepada wujudnya langsung. Tapi kalau susah ya nggak perlu harus pas-pas banget. Jadi yang diwajibkan adalah jihah. Berbeda dengan kalau kita sholat di depan Ka'bah langsung, maka di situ wajib bagi kita untuk menghadap ainnya. Jadi misalnya ini Ka'bahnya, harus menghadap ainnya, nggak boleh menghadap jihahnya, nggak boleh ke sini gitu. Karena apa? Ini udah melenceng. Jadi harus ainnya langsung. Tapi kita yang di Indonesia yang tidak mengetahui secara langsung ainul Ka'bah, itu dicukupkan hanya sekedar menghadap arahnya saja. Kemudian di sini ada tambahan dari mu'alif. Oh ya, yang diwajibkan menghadap kiblat ini dengan apa? Dengan sodernya, bukan dengan wajah. Bagi orang yang sholatnya qiyam berdiri, maka yang diwajibkan adalah menghadap dengan sodernya. Maka yang namanya iltifat itu tidak membatalkan sholat. Tolah-toleh ke kanan ke kiri itu tidak membatalkan sholat. Akan tetapi hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau orang duduk berarti pakai apa? Pakai soder juga sama. Kalau itija pakai soder dan wajah. Kalau terlentang pakai akhmas itu telapak kaki. Terus di sini dikatakan amal ajiz kamaridin lam yajid man yuwajjihu ilal kiblah. Seperti seorang yang ajiz itu orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, seperti orang yang sakit dan dia tidak menemui seseorang yang bisa menghadapkan dia ke kiblat. Ataupun wa marbutun ala nahwi khasyabah, ataupun orang yang terikat dan kebetulan terikat bukan ke arah kiblat menghadapnya. Fayusalli ala halihi wa yu'id, maka dia sholat bagaimanapun keadaannya. Akan tetapi apa wajib bagi dia untuk ngulang, i'adah, wajib bagi dia untuk i'adah.
Kemudian la fi qitalin hullila, tidak wajib bagi orang yang dalam keadaan perang itu untuk menghadap kiblat ketika sholatnya. Maka sholatnya di sini dinamakan apa? Sholat khauf. Sholat khauf itu tidak wajib untuk menghadap kiblat. Tapi yang dinamakan perang di sini adalah perang yang hukumnya itu mubah. Hukumnya itu apa? Mubah, bukan qital yang haram. Contohnya qital mubah itu apa? Seperti qital perang seorang muslim melawan orang kafir, kafir harbi, ataupun qital bughah, perangnya pasukan muslimin melawan orang-orang yang menentang pemerintahan. Adapun misal perang qabilah, nah itu tetap hukumnya haram, maka di situ tidak sah sholatnya kalau tidak menghadap kiblat. Kalau sholat khauf misalnya karena gempa, yang sholat dan jadi gempa, Ya. itu kan dia lari kan. Tapi kalau dia masih sholat bisa nggak? Kan ya. Nah itu, wallahu alam. Nanti saya tanyakan. Kemarin saya melihat video pas sholat pas maghrib. Iya. Pada berlarian. Kalau seandainya dia berniat sholat itu masih sah nggak ya? Nah, coba nanti saya tanyakan. Di sini yang termasuk apa namanya? Oh ya, yang termasuk perang yang diperbolehkan itu ketika dia melawan quta'ut thariq, yaitu begal. Ada orang begal menghampiri kita, mau membegal kita dalam sholat, nah itu boleh lari. Nah, tapi kalau untuk gempa ini, wallahu a'lam. Kenapa tidak dinaskan oleh ulama ya? Pada zaman dulu belum ada gempa. Dan mungkin gempanya kayak masalah. Kemudian au nafilati safarin wa in qasar. Dan tidak wajib juga istiqbalul kiblah, menghadap kiblat untuk sholat nafilah safar. Jadi misal kita di mobil, kita sholat nafilah, maka di situ tidak wajib bagi kita untuk menghadap kiblat. Cukup kita menghadap arah tujuan kita, arah berjalannya mobil. Tapi di sini juga disyaratkan apa? Safarnya itu harus safar mubah, bukan safar yang haram. Karena ini termasuk rukhsah. Ada kaidah fikih mengatakan ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan maksiat. Wa in qasar ay as-safar. Walaupun safarnya itu adalah safarnya musafir. Maksudnya yang masafahnya itu masafatul qasar. Walaupun di sini dikatakan dia itu dalam keadaan berjalan. Jadi sholatnya sambil jalan. Sholat nafilah safar tadi. Tapi ketika mengerjakan sholat nafilah safar ini, wajib bagi dia untuk menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kalau dalam keadaan qiyam sama i'tidalnya berarti boleh sambil jalan. Kemudian watarkuhu amdan kalaman lil bashar. Syarat sah sholat selanjutnya adalah meninggalkan perkataan untuk manusia. Jadi khitab untuk manusia secara sengaja. Maksudnya gampangnya itu tidak boleh berbicara. Berbicara yang mana perkataannya itu tidak ada kaitannya dengan maslahat sholat, yaitu untuk berbicara. Sekiranya seseorang itu ngomong dalam sholatnya secara amidan, secara sengaja, bima yasluhu li khitabil bashar, dengan perkataan yang mana perkataannya itu adalah perkataan untuk mengajak ngomong manusia. Wa illam yaqsid khitabahum, walaupun dia tidak memaksudkan dari omongannya itu adalah perkataan mengajak ngomong manusia, maka sholatnya itu batal. Jadi dobitnya itu yang membatalkan adalah setiap perkataan yang memang asalnya bisa digunakan untuk ngomong sama manusia, walaupun dia tidak memaksudkan untuk ngomong sama manusia, walaupun misal dia sholat sendiri.
di sini, nggak ada orang sama sekali. Dia ngomong sendiri tapi omongan manusia biasa. Nah, di situ batal. Di sini dikatakan amdan, secara sengaja. Kalau misal tidak sengaja gimana? Di sini dijelaskan nggak? Oh, nggak ada. Kapan omongan tadi itu membatalkan? Yaitu ketika dijelaskan di bait selanjutnya, yaitu harfaini au harfin bimaddin sautaka au mufhimin walau birkurhin au buka, yaitu dengan sekedar mengucapkan dua huruf saja, maka di situ sholatnya sudah batal, walaupun dua huruf ini tidak memberikan pemahaman, tidak memiliki arti. Au harfin bimaddin, atau satu huruf tapi satu huruf ini dia mat dengan panjang. Karena satu huruf dengan mat itu pada dasarnya berapa huruf? Dua huruf juga. Misal dia ngomong a atau ba, jadi dua huruf, ba dengan alif, atau ba dengan ya. Nah, itu pada hakikatnya dia dua huruf. Sekedar mengucapkan dua huruf saja secara sengaja, maka sholatnya sudah batal. Au mufhimin, atau satu huruf tapi satu hurufnya itu memberikan pemahaman, memiliki makna, memiliki arti. Contohnya baki, ini satu huruf tapi dia memiliki arti. Artinya apa? Jagalah. Atau ro, lihatlah. Atau li dari wilayah, wakilkanlah maksudnya. Li, terus kemudian apa lagi? Contoh di sini to dari al-wata, injaklah. Nah, di sini berarti dua huruf secara sengaja walaupun tidak memiliki arti dia membatalkan, atau satu huruf sengaja dia memiliki arti itu membatalkan juga. Walau bikurhin, walaupun dua huruf yang keluar tadi itu dipaksa, walaupun kita itu dipaksa untuk mengucapkannya. Kita lagi sholat ditodong sama orang, kamu ngomong a gitu, sama ditodong pakai pistol gitu. Nah, terus kita ngomong a, ya sholatnya batal walaupun dipaksa. Au buka, walaupun dua huruf tadi dia timbul dari menangisnya dia. Dia nangis ketika membaca Quran, dalam membaca ayat yang ayatnya itu membahas tentang misal neraka, terus dia nangis, kemudian dari tangisannya itu keluar dua huruf dan dia mengucapkan itu secara sengaja, maka di situ sholatnya juga batal. Au dzikri nau qiraatin tajarroda lil fahmi aw lam yanmi syai'an abadala. Kemudian di sini walaupun bacaannya itu adalah suatu zikir. Gimana ini masnya? Tajarroda. Oh, ataupun suatu perkataannya itu adalah zikir ataupun qiraah. Akan tetapi zikir ataupun qiraahnya ini dia cuma diniatkan untuk faham, untuk memberikan pemahaman kepada orang, bukan untuk qiraah. Jadi misal di sini dikatakan orang ngomong subhanallah. Dia ngomong subhanallah niatnya itu untuk memberikan pemahaman, untuk mengingatkan imamnya misal salah. Jadi dia bangkit setelah rakaat keempat. Harusnya dia tahiyatul akhir, tapi dia malah naik terus kita ngomong subhanallah. Kita ngomong subhanallah ini walaupun dia zikir, tapi niatnya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada imamnya kalau dia itu salah. Maka di sini salat kita batal. Ataupun qiraah udkhuluha bisalamin aminin, contohnya itu. Ada orang ngetok pintu, kita lagi sholat, terus kita ngomong udkhuluha bisalamin aminin. Walaupun ini ayat, tapi niat kita apa? Untuk memberikan isyarat kepada orang yang ingin masuk tadi. Maka di sini sholat kita batal. Kemudian aulam yanwi syai'an abada, atau dia tidak memaksudkan dari bacaannya tadi, zikir atau qiraahnya tadi sesuatu pun, maka sholatnya tetap batal. Maka untuk tidak batal gimana? Kita membaca itu dengan niat qiraah.
kita membaca itu dengan niat zikir. Nah, itu tidak batal. Jadi ketika kita misal mengingatkan imam salah tadi, kita harus meniatkan faham sama zikir atau atau niatnya itu zikir tok. Nah, itu salat kita nggak batal. Bahkan dikatakan termasuk mengingatkan salahnya bacaan imam. Imamnya membaca surat panjang terus dia lupa. Nah, kita baca suatu ini apa lanjutannya untuk membenarkan imamnya tadi. Nah, kalau niatnya itu cuma sekedar untuk memberikan pembenaran kepada imam, membenarkan imam, itu sholat kita batal. Kita harus apa menyertai niatnya itu dengan zikir. Aku membaca ini dengan apa dengan niat membaca Quran sekaligus membenarkan bacaan imam. Terus kemudian au khatabal atisa bitarahumi aw radda tasliman alal musallimi. Termasuk yang membatalkan ucapan yang membatalkan sholat itu adalah mendoakan orang yang bersin. Kita sholat ada orang bersin, terus dia ngomong alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Nah, di sini sholat kita batal. Karena apa? Karena di sini khitab adalah ucapan yang digunakan untuk ngomong sama orang. Dia ngajak ngomong orang yang bersin tadi, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau misal dhamirnya diganti hu itu nggak masalah. Yarhamuhullah. Jadi semoga Allah merahmatinya. Di sini nggak masalah. Tidak batal. Karena apa tidak ada khitabnya. Dia tidak mengajak omong orang yang bersin tadi. Termasuk radda tasliman alal musallim. Membalas salamnya orang yang memberikan kita salam. Ada orang masuk ngomong assalamualaikum. Kita lagi sholat kita ngomong waalaikumsalam. Nah, di sini kan ada lafadz khitab. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Nah, mu-nya ini loh, K-nya ini, kaf khitabnya ini yang menyebabkan batal. Kalau kita ngomong waalaihissalam itu enggak masalah. Kemudian yang selanjutnya la bisu'alin au tanahnuhin ghalab au duna dzaini lam yutik dzikran wajib. Yang tidak membatalkan ucapan yang tidak membatalkan sholat adalah ketika seseorang itu dia punya penyakit batuk dan batuknya itu memang tidak bisa ditahan. Di sini adalah udzur, termasuk udzur. Dia memang gatal banget tenggorokannya, terus dia terpaksa harus batuk dan dari batuknya itu keluar 2 huruf misalnya itu atau 1 huruf mufhim. Maka di sini tidak masalah, tidak membatalkan. Tapi di sini disyaratkan apa? Huruf yang keluar itu tidak boleh banyak. Jadi keluar misal hurufnya itu alif ba ta sa jim sampai akhirnya ketika batuk itu. Nah, di sini sholatnya batal. Kalau cuma sekedar 2 huruf, 1 huruf walaupun memberikan pemahaman itu tidak masalah. Karena dia ma'dzur karena batuknya tadi. Au tanahnuhin ghalab atau berdehem, atau dia ingin berdehem karena tenggorokannya gatel, terus kemudian dari dehemnya itu keluar 2 huruf, itu juga termasuk udzur. Auduna daini ataupun selain dari kedua ini. Kedua hal ini maksudnya apa? Batuk dan dehem tadi. Lam yutik dzikran wajib. Jadi seseorang misal tenggorokannya itu tersumbat. Dia ingin membaca zikir yang wajib untuk dibaca dalam sholat. Jadi contohnya apa? Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Tidak bisa membaca Al-Fatihah karena tenggorokannya tersumbat. Dan dia tidak bisa dan solusinya apa? Dia harus berdehem. Biar supaya plong tenggorokannya. Maka di sini wajib bagi dia untuk berdehem. Karena kalau dia tidak berdehem, dia tidak bisa baca Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini merupakan rukun dari sholat. Malah yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tapi kalau misal seorang imam dia sholat
maghrib, sholat jahriyah atau sholat jahriyah, enggak harus maghrib. Sholat jahriyah dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara jahar karena tenggorokannya gatel. Tapi dia bisa membaca Al-Fatihah secara sir. Lah kira-kira di sini boleh dahem enggak? Tidak boleh berdahem. Dia harus bacanya dengan keadaan sir. Karena jahar baca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Gitu. Karena dia masih mampu untuk membaca Al-Fatihah secara sir. Dia tidak diharuskan berdahem supaya dia bisa membaca jahar. Dan ketika dia berdahem terus kemudian keluar darinya 2 huruf, maka sholatnya batal. Kemudian tadi kurang satu perkara, satu masalah. Semisalnya seseorang itu mengucapkan omongan suatu kata, tapi dia lupa kalau dia itu dalam sholat. Kira-kira berapa huruf diudurkan? Kan kalau di sini tadi kan secara sengaja. Kalau sengaja itu 2 huruf ataupun 1 huruf tapi memberikan pemahaman. 2 huruf tidak memiliki arti atau 1 huruf memiliki arti kalau sengaja. Kalau nggak sengaja dikatakan bahwasanya diudurkan sampai 4 kata. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Qalyubi mengatakan sampai 6 kata. Kemudian selanjutnya, wa in tanahnahal imamu fabada harfani fal aula dawamul iqtida. Sekiranya seorang imam berdahem, fabada kemudian muncul darinya huruf, 2 huruf ataupun 1 huruf yang memahamkan. Fal aula maka lebih baik bagi kita sebagai makmumnya dawamul iqtida. Lebih baik bagi kita untuk meneruskan iktida kita. Tetap mengikuti sholatnya imam, tetap ittiba, tidak mufarokoh. Karena aslinya kan dalam pemahaman kita harusnya sholatnya imam itu batal. Karena muncul darinya dua huruf ataupun 1 huruf yang memahami. Tapi di sini lebih utama kita sebagai makmum untuk tetap mengikuti sholatnya imam. Walaupun ada qarinah yang menyatakan bahwasanya imamnya itu tadi mengeluarkan 2 huruf. Jadi kita mahmul, kita kita bawa bahwasanya imam itu berdahem terus kemudian keluar huruf itu kepada kalau beliaunya itu sedang lupa kalau hukum ini ada gitu. Lupa tentang masalah ini, kita bawa kepada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini lebih ke pembatal sholat sih sebenarnya. Yang membatalkan sholat wa fi'luhul katsiru lau bisahwi mithlu muwalati salasi khatwi wa wasbatin tafhush wal mufattiru wa niyatus sholati ittughayyaru. Ini lebih ke pembatal sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang banyak. Ada gerakan kecil, ada yang gerakan banyak. Kalau gerakan banyak itu dia membatalkan sholat. Yang dinamakan gerakan banyak itu seperti apa? Mithlu muwalati salasi khotbi, melakukan 3 gerakan secara berkesinambungan tanpa adanya jeda. Walaupun dia melaksanakan itu dalam keadaan dia itu sahu, dia itu lupa, nggak sengaja. Jadi dia mengerjakan misal 1, 2, 3 gitu. Ataupun dia 2 tangannya gini, 1, ini dihitung berapa gini? 2. 1 sama ini 2. Berarti ketika dia gini batal. Jadi 3 gerakan secara berkesinambungan. Berarti ketika kita misal ingin mengisi shaf yang kosong, jadi misal ada jamaah, salah satu jamaah itu keluar dari shaf di depan kita, kemudian kan ada sesuatu yang rumpang, shaf yang rumpang. Ketika kita ingin maju mengisi shaf itu, jangan sampai kita majunya 3 langkah berkesinambungan. Akan tetapi 1, 2 terus berhenti, dan berhenti sejenak ini sekedar tumakninah. Panjangnya tumakninah berarti subhanallah. Kemudian maju lagi 1, 2. Cara ngisinya seperti itu. Kalau kita 3 kali langsung gini berarti batal.
Kemudian yang selanjutnya apa nih? Mawasbatin tafhusyu. Wasbah fahisyah, yaitu melompat. Lompatan itu termasuk fi'lul katsir, gerakan yang banyak. Dobitnya apa? Wasbah fahisyah itu. Wasbah fahisyah itu dobitnya adalah ketika inhina, yaitu ketika melompat terus ada ini apa namanya? Inhina. Inhina itu apa? Gini. Ya, jadi lengkungan gitu. Tapi dikatakan bahwasanya wasbah itu mesti fahisyah. Nggak mungkin wasbah ghairu fahisyah. Jadi fahisyah di sini adalah sifat lazimah. Sifat yang lazim bagi wasbah. Nggak ada orang lompat biasa tanpa adanya tundukan. Gitu. Akan tetapi di sini dikatakan dikasih qayyid fahisyah itu dikatakan bahwasanya untuk sekedar apa ya? Ada nggak itu penjelasannya? Laisa biqayyid nih. Tafhusyu laisa biqayyid bal huwa li bayanil waqi', untuk menjelaskan ini waqi'nya, waqi' terjadinya. Jadi tambahan tafhusyu di sini sebagai penjelasan kalau wasbah itu mesti fahisyah gitu. Bukan sifatnya wasbah harus fahisyah, itu enggak berarti ada wasbah ghairu fahisyah, enggak gitu. Tapi wasbah itu aslinya mesti fahisyah. Kemudian wal mufattiru, ataupun di sini maksudnya dorbah mufattirah. Bukan, afwan. Kalau di kita belajar Safinatun Najah ada tambahan satu lagi, yaitu dorbatul mufritah, pukulan yang berlebihan, yang kencang. Dobitnya apa? Ketika seluruh badan itu bergerak karena pukulan itu. Jadi misal ada kita sholat itu di samping anak kita, kemudian anak kita nakal gojek wae, jadi keplak kepalanya. Ya, itu terjadi kalau di Arab terjadi seperti itu. Kalau di sini mungkin belum ya, nggak terlalu seperti itu. Nah, kepalanya dikeplak, ketika dia ngeplak kepalanya anaknya tadi, kemudian seluruh badannya itu bergerak ya. Di sini dikatakan itu dorbah muftirah, mufritah, dorbah mufritah. Yang dinamakan dorbah mufritah itu bergeraknya seluruh tubuh. Ataupun ada ular, kita membunuh ular, kemudian menginjaknya dengan kaki kita sampai seluruh badan kita bergerak. Maka di situ termasuk pembatal sholat kita batal. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mufattiru. Yang membatalkan sholat selanjutnya adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Contohnya apa yang membatalkan puasa itu? Memasukkan ain atau benda ke dalam jauf kita, ke dalam rongga kita. Kita makan, kita memasukkan sesuatu ke telinga. Dan itu misalnya yang tidak tadi kan ada perintah ketika sholat menjaga sungai atau ular yang disebut kan otomatis gerak. Ya mungkin itu gerakannya tidak sampai mufritah, tidak sampai bergerak seluruh tubuh. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Terus kalau sesuatu yang membatalkan sholat itu salah satunya adalah apa? Makan makanan banyak. Kalau dalam puasa itu orang makan makanan yang banyak dan dia lupa, itu tidak membatalkan puasa. Misal ada orang puasa habis capek kerja masuk rumah, nah karena kebiasaannya di hari puasa dia makan 2 piring, nah, terus dia makan 2 piring kenyang, terus baru ingat oh ternyata tadi saya puasa, tapi udah terlanjur makan 2 piring. Di sini puasanya nggak batal, walaupun dia tuh kenyang sampai kekenyangan nggak batal. Tapi kalau sholat itu dia makan makanan walaupun sedikit, yang lebih dari sedikit. Kalau sedikit lupa itu nggak masalah. Dan di sini tolak ukurnya sedikit itu adalah uruf. Uruf itu kebiasaan kita. Bahkan ada yang mengatakan sedikitnya makan ketika sholat lupa itu adalah 1 biji simsim. Simsim itu apa? Wijen.
lebih besar dari itu, sholatnya batal walaupun lupa. Yang membedakan apa? Kalau puasa nggak lupa, kalau sholat nggak lupa. Padahal sama-sama lupa. Kalau puasa sampai kenyang itu nggak masalah, tapi sholat walaupun lebih dari biji sin saja sudah membatalkan. Bedanya apa? Yang membedakan adalah orang yang sholat itu dia tidak diuzurkan. Karena apa? Dia memiliki gerakan-gerakan yang mana gerakan-gerakan itu mengingatkan dia sholat. Jadi sangat mustahil sekali orang sholat terus dia lupa kalau dia lagi sholat. Mustahil sekali. Berbeda dengan orang puasa. Kalau puasa itu nggak ada gerakan yang mengingatkan dia lagi sholat. Kalau nonton selilit ini, Termasuk lupa dia tetap. termasuk batal. Kemudian yang selanjutnya wa niyatus sholati ittughayyaru. Jadi mengubah niat sholat. Jadi di sini wajib bagi kita untuk meninggalkan taklikun niyah atau taroddud. Jadi dia ragu-ragu, saya ingin motong sholat saya, tapi dia ragu-ragu, sholat saya itu udah terputus apa belum? Nah, itu ini apa batal sholatnya. Dia harus jazm bin niyah. Niatnya itu harus kuat ketika dia melaksanakan sholat. Atau dia itu mengaitkan niatnya itu kepada sesuatu yang lain. Misal apabila Zaid nanti datang, sholat saya mau saya batalkan. Maka sekedar dia meniatkan itu saja, sholatnya batal. Kemudian nadban lima yanubuhu yusabbihu wa hiya bidhahri kaffiha tusaffihu. Disunahkan bagi seseorang yang dia itu mengubah gerakan sholatnya. Maksudnya sebagai kita seorang makmum, kita melihat imam kita mengubah gerakan sholatnya, maksudnya lupa misal sholatnya itu ditambah jadi 5 rakaat, maka sunnah bagi kita untuk tasbih, mengingatkannya dengan tasbih subhanallah, dengan niat apa tadi? Dengan niat zikir, ataupun niat zikir dengan bersamaan dengan mengingatkan. Kalau niat mengingatkan saja sholat kita batal. Kemudian wahia bagi seorang perempuan maka mengingatkannya dengan apa? Bidhahrika fiha tusaffihu. Menepuk punggung telapak tangannya, bukan gini, tapi gini. Kemudian selanjutnya wayubtilus salata tarku rukni au fawatu syartin min syurutin qad madau. Dan membatalkan sholat apabila seseorang itu meninggalkan satu rukun saja dari sholatnya. Dia meninggalkan ruku, dia nggak mau ruku secara sengaja, maka sholatnya batal. Atau dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Atau hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Orang sholat, dalam sholatnya dia berhadas, nah maka di sini sholatnya batal. Atau ketika sholat kemudian pakaiannya tersingkap di bawah angin, misal gitu. Ini kan hilang salah satu syaratnya, yaitu apa? Satrul aurah. Maka sholatnya batal otomatis langsung. Atau dia lagi sholat terus ketempelan najis, yang mana syarat sahnya sholat apa tadi? Taharah. Maka ketika salah satu syarat dari syarat-syaratnya sholat itu hilang, sholatnya langsung otomatis batal seketika itu juga. Kemudian masuk ke makruhnya sholat. Makruhuha bikaffi thawbin aw sya'ar. Makruh yang pertama adalah melipat pakaian. Jadi misal kita melinting pakaian kita, melinting ini apa namanya? Melipat ini namanya. Hah? Lengan baju ya. Melipat lengan baju kita, terus kita sholat di sini hukumnya makruh. Sholatnya sah tapi hukumnya makruh. Ataupun kita mengikat rambut kita, rambutnya panjang, misal diikat di belakang, itu hukumnya makruh. Mungkin ini untuk laki-laki, kalau perempuan nggak masalah mungkin.
Kenapa kok dimakruhkan melipat pakaian ataupun melipat rambut? Karena di apa selayaknya atau diharapkan ketika dia sholat tanpa melipat pakaian, otomatis kan pakaiannya ikut bersujud bersama kita, rambutnya juga ikut bersujud bersama kita, maka hukum melipatnya adalah makruh. Kemudian yang selanjutnya makruh sholat yang selanjutnya adalah warufuhu ilas samai bil basar, yaitu mengangkat kepalanya ke langit, mengangkat penglihatannya ke langit. Maksudnya dia itu mendongak ke atas, melihat atas, termasuk makruh dan tidak membatalkan sholat, karena yang namanya itijahul kiblah tadi dengan apa? Dengan sadr, bukan dengan wajah, bukan dengan penglihatan. Dan dikatakan makruh karena hal ini menyelisihi khusyuknya sholat, menghilangkan khusyuknya sholat ketika kita melihat arah atas. Yang selanjutnya adalah wawad'uhu yadan ala khasiratih, meletakkan kedua tangannya di pinggang kita. Khasirah ini pinggang, jadi meletakkan tangan kita di pinggang. Sholatnya tetap sah, jadi nggak harus sedekap. Gini juga sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena menyerupai gerakan seorang yang mutakabir, orang yang sombong. Jadi niatnya dia sholat apa mau ngejar gelut kan, kayak gini kan. Kemudian yang selanjutnya wa mashi turbin au hasan an jabhatih, menghilangkan turab apa? Debu ataupun kerikil yang berada di batuknya, berada di dahinya dalam keadaan sholat, hukumnya makruh karena ini menyelisihi kekhusyuan. Tapi kalau setelah sholat nggak masalah. Kemudian wahattuhul yadaini fil akmami, meletakkan kedua tangannya di ininya, di kum, di apa namanya ini? Ini namanya apa, Pak? Lengan baju. Jadi misal lengan bajunya besar, dimasukkan ke dalam ini, itu hukumnya makruh. Ya kayak biksu gitu. Fi halati sujudi wal ihrami, dalam keadaan sujud ataupun takbiratul ihram. Jadi hukumnya makruh. Orang sujud terus malah gini, dimasukkan kan. Kemudian yang selanjutnya wan nakru fi sujudi kal ghurabi. Nakr itu nutul. Nutul dalam keadaan sujud seperti burung gagak. Jadi sholatnya itu cepat kayak burung gagak nutul, itu hukumnya makruh. Itu enggak masuk tumak nina. Tapi di sini memenuhi tumak nina. Kalau kurang dari tumak nina otomatis nggak sah. Terus kemudian wajil satul iqa ikal kilabi. Terus kemudian duduk iqa. Iqa seperti anjing. Jadi iqa itu ada dua, ada iqa sunnah, ada iqa makruh. Kalau iqa sunnah itu seperti ini. Nah, ini iqa sunnah. Ini bukan nano ya, bukan iftiras ya. Kalau iftiras kan ininya duduk. Kalau ini ngambang. Jadi ngambang. Karena dikarenakan ini loh, ngambang. Ada ika makruh. Ika makruh itu yang menyerupai duduknya anjing. Jadi misal gini. Nah. Ini ika makruh. Seperti anjing. Tapi duduk, bukan jongkok. Duduk. Ya seperti anjing kalau duduk seperti yang kita ketahui. Di sini ada penjelasannya. Takunu al yatahu ma'yadaihi. Jadi pantatnya itu bersamaan dengan kedua tangannya. Ini kan pantatnya kan dengan kedua tangannya. Bil ardi, lakin nasiban sapahi, akan tapi sak itu ini kaki bagian ini loh. Itu nasiban. Lurus ke atas. Nah,
Kemudian makruh yang selanjutnya adalah walil tifatu la lihajatin lah, tolah-toleh tanpa adanya hajah, tanpa adanya kepentingan. Otomatis kenapa dinamakan makruh? Kenapa dihukumi makruh? Karena dia menyelisih kekhusyuan. Orang khusyuk itu sholatnya ya menghadap ke kiblat. Tapi ini malah tolah-toleh. Tapi kalau misal iltifatnya itu untuk hajah, makruh nggak? Nggak makruh, boleh. Misal kita punya benda, kita simpen di samping kita gitu. Kita sambil ngawasi gini sholatnya, nggak masalah. Atau mungkin kita punya anak, anaknya lari-lari. Nah kita sambil ngawasi, nggak masalah. Karena dia punya hajah, tapi tanpa hajah hukumnya makruh. Yang terakhir adalah wal busqu lil yamini aw lil qiblah. Meludah di atas di samping kanan kita ataupun di arah kiblah. Di samping kanan karena kanan itu letaknya malaikat, kalau kiblah itu jihah yang dimuliakan, arah yang dimuliakan. Tapi ini yang meludah ini berlaku apabila masjidnya itu masjid zaman dulu yang tanahnya terbuat dari apa? Dari pasir. Kalau sekarang ya nggak boleh. Kalau sekarang tetap haram hukumnya, meludah di dalam masjid itu haram. Atau mungkin zaman dulu tanahnya masjidnya dari tanah, terus dia meludah ke kiri, kalau kirinya ada orang juga tidak boleh. Gitu. Ya, istirahat dulu, Pak.